إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمinin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan mengucapkan alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kemudian tak lupa selawat dan salam untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita haturkan. Semoga dengan tahmid dan salawat kita ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar terhadap ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita dalam mengamalkan ilmu yang bermanfaat yang kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya para jamaah di belakang Allah Azza wa Jalla, biiznillah taala pada malam hari ini kita akan kembali berbicara tentang perkara-perkara yang dapat menyelamatkan diri kita dari kebinasaan dunia dan juga kebinasaan akhirat. Yang mana insyaallah taala pada malam hari ini kita akan membahas tentang menjaga lisan sebagai penyelamat kita dari kekufuran, penyelamat kita dari kebinasaan. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya lisan atau lidah, apa bahasa Indonesia? Bebek. Elak. Bahasa halusnya? Elak. Nah, bahwasanya lisan ini merupakan bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-Nya. Di mana tentang nikmat lisan ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an dengan mengatakan alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatayn. Di dalam surat Al-Balad Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam naj'al lahu 'ainayn. Bukankah kami telah memberikan kepada mereka? Mereka siapa? Manusia. Kepada kita. Dua buah mata. Wa lisanan, dan juga sebuah lisan. Wa syafatain, dan dua buah bibir. Di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita dengan pertanyaan untuk kita ikrarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita dengan mengatakan alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah memberikan kepada manusia dua buah mata, satu lidah, dan dua buah bibir. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya seperti ini, maka kita akan jawab dengan kata bala. Iya. Memang benar Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita dua mata, kemudian dua bibir dan satu lisan. Di mana khusus mengenai masalah lisan ini, terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat yang lain di dalam surah Ar-Rahman
Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalaqal insana 'allamahul bayan. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah Subhanahu wa taala katakan Allah telah menciptakan manusia kemudian mengajarkan kepadanya al-bayan. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya arti daripada al-bayan ini adalah berbicara. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tentang bagaimana kita berbicara. Dan kita tidak akan pernah bisa berbicara kalau kita tidak memiliki apa? Lidah. Tidak akan pernah bisa berbicara kalau kita tidak memiliki lidah. Jangankan orang yang tidak memiliki lidah. Terkadang orang yang memiliki lidah saja tidak diberikan nikmat apa? Bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, menjaga lisan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ini dalam hal yang baik, menjaga lisan dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempergunakannya dalam hal-hal yang baik. Ini cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa lisan ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perlu kita ketahui bahwasanya lisan, lidah, sekalipun dia berukuran kecil, badai mendadak kemben, menjak dekat jari jana, ndek jak wane apa, kemben, menjak tebelat, lebih di dalam apa? Dalam bibir kita, tinggal jak telongkop terus telan. Nah, kecil ukurannya. Namun lidah yang kecil ini bagikan pisau bermata dua bagi pemiliknya. Pisau bermata dua bagi pemiliknya. Nah, yang mana lisan ini akan bisa memberikan manfaat bagi pemiliknya dan bisa jadi lisan ini akan mendatangkan mudarat bagi pemiliknya. Ya, karena itu lisan ini akan bisa menjadi penolong kita jika kita menggunakannya dalam hal-hal yang baik. Dan bisa jadi lisan ini akan menjadi bumerang. Apa bumerang? Senjata makan tuan. Bagi pemiliknya. Kapan? Jika kita gunakan lisan tersebut bukan pada tempatnya. Kita gunakan dalam hal-hal yang dibenci dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah maka para ulama telah mengingatkan kita tentang masalah ini, tentang masalah lisan yang akan bisa menjadi apa? Bisa menjadi penolong atau bisa menjadi bumerang, bisa menjadi senjata makan tuan buat pemiliknya. Salah seorang ulama yang bernama Shumayd bin Ajlan rahimahullah taala pernah mengatakan, "Ya bani Adam, innaka ma sakatta fa anta salimun. Fa idza takallamta fakhudh hadraka, imma lak wa imma 'alaik." Kata beliau Shumayd bin Ajlan rahimahullah taala mengingatkan dan berwasiat serta menasihati kita. Dia mengatakan, wahai anak Adam, innaka ma sakatta fa anta salim. Sesungguhnya engkau selama engkau diam dari berbicara yang tidak atau membicarakan sesuatu yang belum jelas bahayanya bagi diri kalian, yang belum jelas manfaatnya bagi diri kalian, fa anta salimun. Maka diammu terhadap ucapan, terhadap perkataan yang belum jelas tersebut, apalagi perkataan yang sudah jelas dosanya, maka ini akan menjadikan apa? Menyebab diri kita akan selamat. Selamat dari apa? Selamat dari bahaya lisan. Kemudian beliau katakan, fa idza takallamta, dan jika engkau ingin berbicara, fakhudh hadrak, maka berhati-hatilah engkau dalam berbicara. Jangan seenaknya mau berbicara. Jangan seenaknya mau mengeluarkan kata-kata. Pikirkan ucapan yang akan engkau keluarkan darinya sebelum kita mengucapkannya. Sebelum kita melepaskan ucapan kita ini, kita pikir lebih dahulu. Apakah ucapan kita ini akan ada manfaatnya untuk diri kita atau tidak? Atau malah justru akan mendatangkan dosa atau tidak? Kemudian, kalau saya akan berbicara, apakah ini akan bermanfaat bagi orang lain? Tidak akan menyinggung perasaan orang lain atau tidak. Baru setelah itu kita berbicara. Kalau memang ada manfaat. Jika tidak, lebih baik diam. Karena di situ ada keselamatan. Beliau Syekh Shumayd rahimahullah taala mengatakan, imma 'alaika imma lak wa imma 'alaik. Karena lisan itu bisa jadi menjadi penolong dirimu, akan menjadi senjatamu untuk mendapatkan kebaikan.
wa imma alaik, dan bisa jadi dia akan menjadi senjata makan tuan atau bumerang buat diri kalian. Nah, jadi para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, dengan sebab lisan ini, dengan sebab lisan, terkadang hamba akan bisa mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang pula dengan sebab lisan dia akan terjungkur, akan tersungkur ke dalam api neraka di atas wajahnya gara-gara lisan. Dari situlah maka kita akan dinasihati oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, jika kita ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, dan keselamatan yang hakiki, maka kita harus menjaga lisan kita. Kata beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, "Famin wasailin najati wassalamati hifdzul lisani wasiyanatuhu an kulli ma yasu." Beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan, maka di antara jalan yang akan menjadi keberuntungan dan keselamatan seseorang adalah hifdzul lisan, menjaga lisan atau lidah, wasiyanatuhu an kulli ma yasu, dan memeliharanya dari segala apa yang buruk, dari setiap atau dari segala sesuatu yang dapat mendatangkan keburukan. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala setelah menjelaskan bahwasanya menjaga lisan ini merupakan salah satu jalan untuk bisa kita mendapatkan keberuntungan dan keselamatan, maka beliau membawakan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Lisan ini sebagai penyelamat. Beliau hafizahullah taala mengatakan, "Fa fil hadits an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala." Maka dari hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, man najah?" Qala, "Amlik 'alaika lisanak wal yas'aka baytuk wabki 'ala khati'atik." Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu taala, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang keselamatan. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa penyelamat itu? Pada apa keselamatan tersebut? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amlik 'alaika lisanak." Yang pertama kali beliau sebutkan adalah jaga lisan kalian. Miliki, kuasai lisan kalian. Wal yas'aka baituk, dan hendaklah kalian senang untuk tetap tinggal di dalam rumahmu ketika terjadinya fitnah. Wabki 'ala khati'atik, dan menangislah engkau terhadap dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang pernah engkau lakukan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu tentang keselamatan, lalu beliau menyebutkan 3 cara yang akan dapat mendatangkan keselamatan bagi para hamba, bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan nasihat ini kepada Uqbah bin Amir secara khusus, namun dia bersifat umum untuk semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan sahabat ataupun dari kalangan selain daripada sahabat radhiyallahu taala anhum, termasuk pada diri kita. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, "Amlik 'alaika lisanak." Jaga lisanmu. Di sini seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengatakan kepada Uqbah bin Amir, "Wahai Uqbah, jika engkau ingin benar-benar dan jika engkau memang jujur untuk bisa mendapatkan keselamatan, maka lakukan 3 perkara ini." Yang pertama, amlik 'alaika lisanak, jaga, pelihara lisanmu. Kemudian wal yas'aka baituk, engkau lazimi, tinggal, senang di rumahmu jika terjadi huru-hara atau fitnah, dan menangislah engkau terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah engkau lakukan. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amlik 'alaika lisanak." Ini merupakan peringatan kepada peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya tentang pentingnya untuk menjaga lisan. Pentingnya menjaga lisan. Dengan cara bagaimana? Ya tentu dengan cara menggunakan lisan ini dengan sebaik-baik mungkin. Menggunakannya dalam
hal-hal yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan segala apa yang tidak diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menjelaskan, beliau mengatakan faqauluhu sallallahu alaihi wasallam amlik alaika lisanak tanbihun ila ahammiyati siyanati lisan wa dhalika bi an yanzura al-'abdu fi kalamihi fa in kana khairan takallama bih wa in kana bi khilafi dhalik ahjam kama qala sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Di sini Syekh Abdul Razak mengatakan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuasailah lisanmu, jaga lisanmu, merupakan tanbihun, peringatan. Peringatan untuk siapa? Untuk kita semua. Peringatan tentang apa? Ila ahammiyati siyanatil lisan. Peringatan tentang betapa pentingnya kita untuk menjaga lisan kita. Kemudian beliau menjelaskan, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menjelaskan tentang bagaimana cara kita menjaga lisan. Bagaimana cara menjaga lisan? Beliau katakan, wa dzalika bi an yanzura al-'abdu fi kalamihi. Cara seorang hamba menjaga lisannya adalah dengan cara hamba tersebut melihat, merenungkan apa yang dia akan ucapkan, apa yang dia akan bicarakan. Fa in kana khairan, jika dalam ucapannya tersebut, jika dalam pembicaraannya tersebut ada kebaikan untuk dirinya dan juga untuk orang lain, takallama bihi, baru dia berbicara. Wa in kana bi khilafi dzalik, namun apabila ucapannya tersebut di dalamnya tidak ada kebaikan, di situ ada keburukan baik untuk dirinya atau untuk orang lain, dia berusaha untuk diam, jangan berucap, jangan ucapkan kata-kata. Dan hal ini sebagaimana yang diwasiati dan dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Syekh Abdul Razak mengatakan kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja atau barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik, atau kalau tidak dia diam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan tentang menjaga lisan ini dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir. Di mana di sini ada isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau memang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, yang Maha melihat, yang Maha mengetahui, dan yang Maha memberikan balasan terhadap apa yang kita akan ucapkan, baik balasan baik ataupun balasan buruk. Kemudian setelah itu kita mengimani adanya hari akhir, tempat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang kita lakukan di dunia, tanpa Allah Subhanahu wa taala menzalimi kita sedikit pun. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengadili kita, akan memberikan kita hukuman dengan penuh keadilan, tanpa Allah Subhanahu wa taala menzalimi kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi sedikit pun hukuman bagi kita terhadap apa yang kita lakukan, atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala bisa kurangi. Tidak akan memberikan hukuman yang lebih dari perbuatan yang kita lakukan, atau tidak mengurangi tidak mengurangi hukuman tersebut, atau tidak mengurangi hukuman tersebut, atau kadang Allah Subhanahu wa taala bisa menguranginya dengan apa? Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa saja yang beriman dengan hal ini, yaitu tentang adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Maha memberikan balasan, yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui terhadap apa yang kita ucapkan, terhadap apa yang kita perbuat, kemudian meyakini tentang adanya hari akhir, tempat pembalasan tersebut, maka kita harus menjaga lisan kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berbicara jika pembicaraan kita itu baik. Jika pembicaraan yang kita ingin keluarkan adalah pembicaraan yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, kita akan berbicara dengan perkataan yang buruk, perkataan yang tidak dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus diam. Diam. Ini wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mengetahui bahwasanya perkataan yang baik itu perkataan yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik ucapan yang sangat dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala adalah berzikir kepadanya.
memperbanyak, membasahi lisan kita ini dengan berzikir kepadanya. Dan sebaik-baik zikir yang kita gunakan untuk berzikir adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Jadi itu berusaha kita dalam sehari jangan pernah kita putus atau jangan pernah kita libur dari membaca Al-Qur'an. Mana-mana seayat, 2 ayat. Jangan pernah kita libur untuk membaca Al-Qur'an karena dia adalah sebaik-baik zikir, sebaik-baik ucapan, sejujur-jujur ucapan. Oleh sebab itu Nabi SAW katakan dalam hajah, fa inna asdaqal hadits kitabullah, atau dalam riwayat lain dikatakan fa inna khairul kalam kalamullah. Sebaik-baik kalam, sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sejujur-jujur kalam, sejujur-jujur ucapan adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Dari itu para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jika kita ingin melakukan pembicaraan dengan lisan kita ini dengan kalimat yang terbaik, silahkan lakukan. Daripada kita diam 1000 bahasa tidak mengucapkan sesuatu, lebih baik kita memperbanyak zikir. Kalau kita tidak hafal Al-Quran, kemudian kita lupa membawa Al-Quran, dan kita tidak memiliki hafalan kecuali Al-Fatihah, tidak memiliki hafalan kecuali Al-Fatihah, maka Al-Fatihah ini kita ulang-ulang sebagai bentuk zikir kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga banyak bentuk-bentuk zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. 2 kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah bihamdihi subhanallah al-azim. Terus kita ucapkan kalimat ini. Dia tahu enggak? Ngaji. Subhanallah bihamdihi subhanallah al-azim. Dia tahu ucapan subhanallah bihamdihi subhanallah al-azim. Zikir paling afdal untuk kita berzikir. Apa itu? Kalimat tauhid. Afdalul dzikri, bukan fala ada. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Wa afdalud du'a alhamdulillah. Ini dalam hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha. Jangan putus dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian wa afdalud du'a alhamdulillah. Dan seutama-utama doa adalah kalimat alhamdulillah. Nah, dan alhamdulillah di samping dia juga doa, juga dia termasuk bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian juga, jangan pernah lupa untuk senantiasa mengucapkan sebuah kalimat yang menjadi perbendaharaan surga. Apa itu? La haula wala quwwata illa billah. Kemudian juga kita terus memperbanyak 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita boleh menyebutkan 4 kalimat ini dengan cara tidak berurutan. Mana saja yang kita dahulukan, insyaallah itu akan tetap termasuk bagian daripada zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah. Tidak ada masalah. Mana-mana kita dahulukan sama. Utamaannya sama. Dia merupakan kalimat yang dicintai dan kalimat yang paling utama untuk kita berzikir dengannya. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya beliau lebih mencintai untuk mengucapkan kalimat ini daripada terbitnya matahari. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Rombok Malik kena la hawla wala quwwata illa billah. Rombok Malik astagfirullah wa atubu. Nah, ini adalah kalimat-kalimat thayyibah yang perlu terus kita ucapkan, yang perlu terus keluar dari lisan kita sebagai bentuk kita mensyukuri nikmat lisan ini. Daripada kita bengong, setelah kita tahu bahwasanya daripada kita berbicara yang tidak, lebih kita diam momot marah patung. Betul, dendek. Barang duduk lonto, duduk terus, dan bagus sama umbok kita. Umbok tu pasti mampu. Lagu amat ngerawas insyaallah itu akan menghilangkan menghilangkan bau mulut kita. Lagu amat duduk momot pasti mampu. Nah, ketimbang kita diam yang akan membuat napas kita atau bau mulut kita tidak sedap, lebih baik kita mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Dan kalimat zikir ini merupakan ibadah ringan yang bisa kita lakukan tanpa diketahui oleh siapapun dari manusia. Yang mana zikir ini bisa kita lakukan tanpa kita melakukan riak kepada orang lain. Itu pada tokoh. Kemudian mulut kita berkomat kamit subhanallah. Dan tidak perlu memperkeraskan suara supaya orang lain tidak mendengarkan.
Jadi dengan zikir ini kita bisa menjaga amal kita. Amalan yang paling mudah, gampang untuk kita sembunyikan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang jauh dari riya. Nah, kemudian perjamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi daripada kita diam, tidak berbicara, walaupun walaupun kita diam dari perkara-perkara yang tidak dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik kita berbicara dengan kalimat-kalimat thayyibah. Baik. Kenapa kita disuruh untuk diam dari ucapan-ucapan yang yang sia-sia atau yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di kemaksiatan. Atau dengan kata lain, kenapa kita mesti harus menjaga lisan kita? Kenapa kita harus mesti menjaga lisan kita? Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala di ucapan berikutnya beliau mengatakan, menjelaskan tentang bahayanya lisan. Beliau katakan, fa inna khuturatal lisani 'azimah wa jinayatahu kabiratun 'ala al-mar'i wa 'ala dinihi wa 'ala mujtama'ihi wa man hawlahu. ولهذا كان الوعيد فيها شديدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala beliau menjelaskan tentang kenapa kita mesti harus menjaga lisan kita. Beliau katakan, karena sesungguhnya bahaya lisan ini sangat besar dan kriminal lisan juga besar. Kepada siapa? Kepada pemilik lisan tersebut. Kepada siapa lagi? Kepada agamanya. Kepada siapa lagi? Kepada masyarakatnya. Kepada siapa lagi? Kepada orang-orang yang di sekitarnya. Jadi dengan sebab lisan ini, antara suami dan istri bisa saling lanjak. Gara-gara lisan. Gara-gara lisan, tetangga sama tetangga bisa tidak saling bicara, tidak saling tegur sapa. Gara-gara lisan, terkadang sahabat dekat akan bisa menjadi musuh. Ini bahaya daripada lisan. Agung kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Dan dengan sebab lisan juga seseorang akan bisa dilemparkan ke dalam api neraka. Jika dia lisan ini melakukan kriminal. Jika melakukan kriminal, bisa kesalahan yang fatal. Nah, kemudian beliau katakan, beliau Syekh Abdul Razzaq mengatakan, walihada kana al-wa'idu fiha syadidan. Oleh sebab itulah maka ancaman terhadap bahaya lisan tersebut juga keras. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimati, bahwasanya seorang hamba tidaklah dia mengucapkan suatu kalimat, ma yatabayyanu fiha, yang mana kalimat itu belum jelas pada dirinya, apakah kalimat itu merupakan kalimat yang biasa atau biasa-biasa saja, atau kalimat yang mendatangkan kebinasaan. Belum jelas ya. Sekedar ngomong tanpa pikir. Yazillu biha finnar, yang mana dengan sebab lisan tersebut, dengan sebab kalimat tersebut, kalimat yang belum jelas, yazillu biha finnar, dia terlemparkan ke dalam api neraka. Ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, sejauh antara timur dan barat, dengan sebab satu kalimat yang belum jelas kebenarannya, belum jelas keabsahannya, belum jelas kebaikannya. Kemudian dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan melempar kita ke dalam api neraka. Ini bentuk bahaya daripada lisan. Oleh sebab itu sebelum kita berucap, sebelum kita berbuat, kita harus renungkan dulu apa yang kita ingin perbuat, apa yang ingin kita ucapkan. Pepatah Arab mengatakan, fakir qabla an ta'zimah. Fakir qabla an ta'zimah. Merenunglah, pikirkan dulu sebelum engkau berbuat, sebelum engkau berbicara, sebelum engkau melakukan sesuatu. Ada enggak manfaatnya? Kalau saya lakukan, apa bahayanya? Renungkan matang-matang. Sehingga setelah kita merenungkan, ada manfaatnya, ada faedahnya, kita jalankan, kita berbicara. Tidak ada, jangan. Apalagi kalau misalkan perkataan kita itu akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan sebab dengan sebab pembicaraan kita tersebut akan menimbulkan pertumpahan darah. Harus kita jaga lisan kita, terutama lagi di zaman fitnah.
Di zaman fitnah seperti saat sekarang ini, kita harus jaga lisan kita. Hati-hati berbicara. Jangan ceplos-ceplos. Jangan biarkan lisan kita ini bebas untuk mengucapkan apa saja. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala lebih lanjut mengatakan, walamma kanat an-najatu murtabitatan irtibatan wasiqan bil lisan ta'allaqat jami'u a'dha'il badan bihi fi masiriha. Manakala keselamatan itu berkaitan erat dengan lisan, maka semua anggota badan ini, semua anggota badan, tangan, kaki, semua kemaluan dan seterusnya, dia bergantung kepada lisan. Bergantung kepada lisan dari dalam akibatnya nanti. Yang mana jika lisan ini baik, maka semua anggota badan akan baik. Tetapi jika lisan ini tidak baik, lisan ini bengkok, maka semua anggota badan juga akan bengkok. Kenapa? Karena lisan ini merupakan cerminan dari apa yang ada dalam hati. Yang mana hati ini merupakan raja dari semua anggota badan. Anggota badan ini cuma sebagai pionir saja. Yang mengerahkan itu adalah hati. Kemudian yang menjadi penyuruhnya adalah lisan. Yang menjadi alat untuk membengkokkan atau meluruskan anggota badan ini adalah lisan. Makanya dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hal ini, tentang anggota badan ini tunduk kepada lisan. Di mana lisan ini tunduk pada hati. Bukan tunduk pada hati. Lisan ini merupakan penerjemah daripada hati. Apa yang ada dalam hati kita. Nah, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau SAW mengatakan, "Idza asbaha banu Adam, fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisana, fataqul ittaqillah fina, fa innama nahnu bik, fa in istaqamta istaqamna, wa in i'wajajta i'wajajna." Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza asbaha banu Adam, jika anak Adam telah berada di waktu pagi, fa innal a'dha'a kullaha, maka semua anggota badannya tukaffirul lisan, dia akan tunduk, dia akan merendah kepada lisan. Fataqul, kemudian anggota badan ini yang tunduk kepada lisan tersebut memperingati lisan. Apa peringatannya? Anggota badan mengatakan, ittaqillaha fina. Ittaqillaha fina. Bertakwalah engkau wahai lisan terhadap diri kami, yaitu para anggota badan. Fa innama nahnu bik, karena sesungguhnya kami ini tergantung pada dirimu. Fa in istaqamta istaqamna. Jika engkau wahai lisan bisa lurus, maka kami pun akan lurus. Namun wa in wajajta wajajna. Jika engkau bengkok, maka pasti kami juga akan ikut bengkok. Jadi anggota badan kita ini, sekali lagi, kata Nabi SAW, dia bergantung kepada apa? Lisan. Dan lisan merupakan penterjemah apa yang ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu, kalau kita ingin memiliki hati yang baik, kita harus pikir-pikir dulu apa yang kita akan ucapkan, apa yang akan keluar dari lisan kita, supaya orang tidak lagi tersinggung, orang tidak akan marah dari ucapan-ucapan yang kita akan ucapkan. Baik, azan dulu. Baru dulu? Indonesia bagian barat. Indonesia bagian barat atau bagian timur? Bagian timur. Baik. Baik. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan, "Fa hifdzul lisani wa siyanatuhu milakul khairi kullihi fid dunya wal akhirah. Wa ihmaluhu wa itlaquhu wa 'adamu at-tahaffuz fihi sababun lil halaki wal khasarati. ولهذا حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصول الدين وأبواب الخير لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث طويل ختمه صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم.
Di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menjelaskan bahwasanya menjaga lisan dan memeliharanya merupakan pengikat kebaikan secara keseluruhan di dunia dan juga di akhirat. Jadi siapa saja yang ingin selamat dunia dan akhirat, maka dia harus menjaga lisannya. Dia harus menjaga lisannya dengan apa? Dengan menggunakannya dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang positif, dan menghindarkan dirinya dari hal-hal yang tidak baik dan yang negatif. Kemudian beliau katakan, wa ihmaluhu wa itlaquhu wa adam at-tahaffuz fihi sababun lil halak wal khasar. Adapun melalaikan lisan dan membiarkannya dia bebas untuk berucap, wa adam at-tahaffuz, dan juga tidak menjaganya, tidak menjaga lisan tersebut, sababun lil halaki wal khasar, merupakan sebab untuk binasa dan mendapatkan kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Baik. Kemudian beliau hafizahullah taala mengatakan, "Walihada حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصول الدين وأبواب الخير لمعاذ رضي الله تعالى لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في حديث طويل." Oleh karena itulah maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang usul iman, pondasi-pondasi agama dan pintu-pintu kebaikan terhadap Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu di dalam hadis yang sangat panjang, khatamahu sallallahu alaihi wasallam biqaulih, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menutup ucapannya, wejangannya terhadap Mu'adz bin Jabal dengan mengatakan, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Wahai Mu'adz, maukah aku beritahukan kepadamu tentang pengokoh, penguat semua hal tadi? Qultu bala ya Nabi Allah. Mu'adz mengatakan, iya tentu saja wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadha bi lisanih, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya yang mulia. Beliau memegang lisannya sambil bersabda, "Kuf 'alaika hadha." Tahan dirimu dari ini, itu dari lisan. Jaga lisanmu. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu terheran-heran dan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih." Wahai Nabi Allah, apakah mungkin kita ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan sebab ucapan kita? Jadi kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau menganggap enteng masalah pembicara masalah lisan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap beliau dan mengatakan, "Sakilatka ummaka ya Mu'adz." Celakalah engkau wahai Mu'adz, ibumu telah kehilangan dirimu. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Bukankah ada di antara manusia yang tersungkur ke dalam api neraka di atas wajah atau di atas hidung mereka? Disebabkan karena apa? Karena sebab ucapan lisan-lisan mereka. Ini menunjukkan tentang apa? Bahaya daripada lisan. Yang mana bahaya lisan ini sangat besar. Sampai apa? Sampai lisan ini akan bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam api neraka. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Sumed tadi, bahwasanya dia akan bisa menjadi bumerang, akan menjadi senjata makan Tuhan. Baik. Kemudian di akhir nasihat beliau, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan, "Fayambagi 'alal mu'min ay yahrisa 'ala 'adami itlaqi lisanihi fima la yanfa'uh, fa inna as-samta fi mithli hadhihi al-hal salamatun wa manjatun, kama sahha bidzalika 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man samata najah." Beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan, maka semestinya seorang mukmin dia harus semangat untuk tidak membebaskan lisannya dalam perkara yang tidak bermanfaat, dalam mengucapkan perkara yang tidak bermanfaat. Fa inna as-samta fi mithli hadhihi al-hal, karena diam dalam keadaan seperti ini, salamatun wa manjatun, terdapat keselamatan dan juga keberuntungan. Kama sahha bidzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah sahih yang demikian itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samata najah." Barang siapa yang diam pasti dia akan selamat. Man samata najah. Barang siapa yang diam pasti akan selamat. Dari situ, bagi siapa saja yang menginginkan keselamatan dari lisannya dan sebagai bentuk dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap lisan ini,
daripada menggunakannya dalam hal-hal yang tidak baik, dari mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala, lebih baik diam. Ataupun kalau kita tidak mau diam, maka kita pergunakan lisan ini dalam apa? Kebaikan, dalam hal yang ma'ruf, seperti memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat bahwasanya setiap apa yang kita ucapkan itu pasti akan ada pencatat yang mencatatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang akan selalu mencatat apa yang kita lafazkan dari kalimat-kalimat dengan lisan kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Qaf, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan oleh seseorang, oleh manusia, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir bersamanya. Oleh sebab itu para jemaah kita akan sudah jelas sekali lagi, kita harus berhati-hati dengan kehati-hatian yang sungguh-sungguh ketika kita berbicara. Beringat, lidah ini tidak bertulang dan dia sangat mudah untuk bisa menjerumuskan kita dalam hal-hal yang tidak, sebagaimana dia juga gampang untuk kita bisa gunakan dalam hal yang baik. Namun walaupun gampang kita gunakan dalam hal yang baik, tidak sedikit orang yang terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik disebabkan kenapa? Karena lisannya. Oleh sebab itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita, menolong kita untuk bisa menjaga lisan kita dan mempergunakannya dalam hal-hal yang positif, yang baik, yang diridhai dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini nasihat dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang perkara yang akan bisa menjadi penyelamat kita di akhirat kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan.